Filum yang ketiga adalah filum platyhelminthes. Platyhelminthes berasal dari kata platy yang artinya pipih dan helminthes yang artinya cacing. Jadi filum platyhelminthes ini isinya anggotanya adalah cacing yang pipih, yang bentuknya pipih. Termasuk dalam hewan Triploblastic Acelomata. Filum platyhelminthes ini sudah memiliki sistem pencernaan, tapi dia tidak memiliki anus. Ada yang hidupnya di air tawar, air laut, tapi ada juga yang di tempat lembab. Hidupnya sebagai parasit atau hidup secara bebas. Filum platyhelminthes diklasifikasikan menjadi beberapa kelas. Kelas yang pertama disebut sebagai kelas Turbellaria. Turbellaria ini dia memiliki rambut getar atau silia. Silianya ini berfungsi sebagai alat gerak. Kemudian dia memiliki 2 mata dan tidak memiliki alat hisap. Contohnya adalah Planaria sp yang memiliki daya regenerasi tinggi. Ini gambar Planaria sp. Kelas yang kedua adalah Trematoda. Disebut juga sebagai cacing hisap karena dia memiliki alat hisap di bagian kepalanya yang disebut sebagai saker. Hidupnya karena dia menghisap, berarti dia hidup sebagai parasit dan memakan atau menghisap sari-sari makanan dari inangnya. Contohnya adalah Phaseola hepatica atau cacing hati. Cacing hati ini bisa hidup di hati domba maupun hati sapi. Kelas yang ketiga dari filum platyhelminthes adalah kelas Cestoda. Disebut juga sebagai cacing pita. Kenapa disebut sebagai cacing pita? Karena tubuhnya beruas, pipih, dan panjang seperti pita. Dia memiliki kepala yang disebut sebagai scolex. Contohnya adalah Taenia saginata atau cacing pita sapi dan cacing Taenia solium atau cacing pita yang hidup pada babi. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa cacing planaria itu memiliki daya generasi yang tinggi. Maksudnya apa? Ketika cacing planaria kita potong menjadi 2, maka dia akan beregenerasi membentuk 2 individu baru. Jadi dia tidak akan mati, tapi malah menjadi 2 individu baru yang hidup. Kalau kita potong di bagian kepalanya, maka kepalanya ini akan bercabang menjadi 2. Nah, kalau misalkan kita potong tubuhnya menjadi 3, dia juga akan beregenerasi menjadi 3 ekor cacing planaria yang baru. Nah, cacing planaria itu kan contoh dari kelas Turbellaria yang artinya bahwa dia memiliki rambut getar. Nah, di manakah letak rambut getarnya? Kalian bisa lihat di gambar ini bahwa rambut getarnya terletak di bagian bawah tubuhnya. Kemudian ini adalah struktur anatomi dari Planaria sp. Dia memiliki 2 mata dan juga dia memiliki mulut. Jadi mulutnya ada di bawah ya. Kemudian ini adalah cacing hati. Cacing hati memiliki mulut yang dilengkapi dengan organ penghisap yang dinamakan dengan saker. Sakernya ada di sini. Kemudian ini adalah struktur tubuh pada cacing pita babi atau Taenia solium. Ini bagian kepala dan ini bagian badannya. Dia memiliki segmen-segmen yang namanya proglotit. Cacing ini bisa tumbuh sangat panjang bahkan sampai 10 meter. Kepalanya memiliki kait yang namanya hook atau rostellum.